Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Langit Ramadan bersama saya Sadi Rafif. Saya Baikuni Indra. Saya Fatih Isan. Dan kali ini kita akan sedikit berbincang tentang pentingnya istiqomah di zaman sekarang. Tapi sebelum kita ngebahas sesuatu yang mungkin belum kita ketahui, kita kenalan dulu sama apa sih itu istiqomah. Jadi istiqomah menurutku itu tentang ketetapan, tentang bagaimana kita melakukan suatu hal secara terus-menerus, secara berkala, secara tetap, tidak berubah-ubah. Istiqomah menurutku itu adalah suatu ketetapan atau prinsip yang kita pegang dan kita jalani terus dan tidak putus terhadap prinsip tersebut atau kegiatan tersebut. Berarti istiqomah itu nggak cuma melulu tentang kegiatan, tapi juga bisa dikatakan tentang prinsip juga. Kalau kita mungkin berprinsip, ya kita harus tetap istiqomah dan tetap stay di prinsip tersebut. Bahwa mungkin banyak godaan, karena di zaman sekarang pastinya godaan-godaan itu datangnya itu gampang banget. Dan kalau kita implementasikan di kehidupan sehari-hari, istiqomah itu kalau menurutku itu penting banget. Kenapa? Karena ya kalau kita punya prinsip, kalau kita punya komitmen sama suatu hal, ya komitmen di dalam prinsip itu dimana kita melakukan kegiatan ataupun prinsip itu secara terus-menerus, entah itu di dalam kegiatan beragama atau mungkin kehidupan sehari-hari, ya itu menjadi sebuah kewajiban dan penting banget buat kita. Dan komitmen ataupun istiqomah itu seperti janji terhadap diri kita sendiri untuk melakukan suatu prinsip ataupun kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjalankan itu. Dan menurutku juga tadi meneruskan apa yang dikata Rafif, bahwa istiqomah itu penting karena kita punya tujuan, dan tujuan itu akan dapat dicapai dengan langkah-langkah, dengan step-step, step by step. Dan ketika namanya itu step by step, langkah demi langkah, dan ketika kita berhenti di langkah itu, ya kita tidak akan mencapai tujuan itu. Dan ya ini istiqomah itu penting. Dan seperti pepatah Jawa, iso mergo kulino. Yes, ya, Pak. Itu mendukung istiqomah. Ya. Dan di saat kita melakukan istiqomah di masa sekarang ini, kita sama-sama sadar bahwa istiqomah itu penting. Tapi di kala ataupun di saat kita bilang istiqomah itu penting, di sisi lain gangguan untuk kita melakukan istiqomah itu datang nggak sekecil itu, banyak, dan mungkin juga dengan cara-cara yang lebih modern, dengan cara-cara yang lebih baru. Karena kenapa? Ya di zaman sekarang istiqomah itu nggak melulu tentang kebaikan, banyak juga salah artian di mana istiqomah dalam jalan keburukan, itu nggak jarang ya kan. Maka dari itu mungkin di saat banyaknya gangguan datang dengan cara yang baru dan mungkin berbeda-beda, istiqomah itu menjadi penting. Dan gimana cara kita buat menangani gangguan-gangguan yang datang itu? Oke, tadi kan sudah dibahas tentang ini aku mau bahas soal bagaimana istiqomah di zaman sekarang ya, dikaitkan tentang kemajuan teknologi. Nah, dilihat kan sekarang ada namanya media sosial. Media sosial itu mendekatkan yang jauh, dan kita bisa melihat, kita bisa mengetahui hal-hal yang jauh itu dari genggaman kita, cuma depan mata kita. Nah, ini dikaitkan, contoh kita punya prinsip, tadi dibilang sama Pak Timbul bahwa istiqomah itu tentang prinsip. Nah, ketika kita punya pemikiran satu hal yang kita rasa benar, dan kita kemudian buka media sosial yang kita nanti bertemu banyak orang di luar sana dengan berbeda-beda prinsip, itu kita juga, kalau kita nggak kuat, kita bisa goyah. Ini sebenarnya prinsip yang aku pegang, prinsip yang selama ini aku jalankan ini benar atau tidak sih? Nah, akhirnya ya melenceng pada apa yang kita atur, ya apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita set sebelumnya. Dan tanpa kita sadari juga, kita itu sering terjerumus dalam arus tren yang menurut kita itu tidak baik, tapi kita lama-kelamaan terjerumus karena banyak hal yang mendorong kita untuk terjun terhadap tren tersebut yang menurut kita itu tidak baik. Dan remaja-remaja saat ini, kita udah masuk ke abad ke-21, mungkin udah berada di tahap 4.0, OTW ke 5.0 ya kan. Itu udah terjadi, kita udah kenal banget sama yang namanya modernisasi sama digitalisasi. Dimana tadi udah banyak disebutkan tentang kelebihan teknologi, dimana bisa mendekatkan yang jauh. Tapi di sisi lain teknologi itu juga bisa menjauhkan yang dekat, dimana mungkin kita menjadi acuh satu sama lain karena sibuk dengan dunia virtual, di mana kita mungkin menghilangkan unsur interaksi sosial secara langsung karena kita udah terlalu sibuk sama sisi digitalnya tadi. Dan
kalau kita hubungkan ke istiqomah zaman sekarang itu juga sama, dimana kita bisa komunikasi sama orang di negara lain, mungkin di Cina, mungkin di Australia, di Rusia, bahkan dan mungkin juga bisa dengan kita tinggal ngetik, kita kirim 1 menit 2 menit kita udah bisa dapat balasannya, dimana kita bisa akses informasi, dimana kita bisa lihat tren-tren terbaru dengan sebegitu mudahnya. Yaitu menjadi tantangan buat kita, dimana dengan datangnya gangguan dengan cara yang berbeda, dengan jenis yang baru, dengan sebegitu cepatnya, istiqomah itu menjadi penting, di mana kita bisa membentengi diri kita dengan prinsip, dengan kegiatan baik yang sudah kita tujuankan tadi. Ya. Tadi kan dijelaskan tentang kita itu mulai hidup di zaman yang istiqomah itu menjadi sulit dengan berbagai halangan itu. Nah, menurut aku tanya nih ke kalian ya, kalian udah menjalankan istiqomah itu belum sih? Apa kalian istiqomahnya agak tersendat nih karena permasalahan-permasalahan tadi? Dan mungkin kita buat koridor lah ya kalau kita bahas, apa mungkin kita udah istiqomah atau belum. Saat ini kita udah masuk ke bulan Ramadan, ya kan? Oh iya, bulan yang suci, bulan yang spesial juga, cuma datang setahun sekali. Dan ini mungkin menjadi sebuah tantangan baru, di mana mungkin kita istiqomah dengan dalam tanda kutip ada batasan-batasan agama di dalamnya, mungkin juga berpuasa dan lain sebagainya. Ya kalau istiqomah menurutku sejauh ini alhamdulillah udah lumayan istiqomah lah ya. Dari beberapa hari yang udah kita jalani ini alhamdulillah puasanya masih 100%. Udah sampai puasa hari ke 16. 16. Loh, bukannya 29. Maaf. Idul Fitri Mas. Idul Fitri besok ya. Iya. Oh iya, kalau itu baik. Iya. Udah ya mungkin dari sekian banyak hari yang udah kita lalui, alhamdulillah mungkin udah bisa istiqomah menurutku sendiri. Oke. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih alhamdulillah masih istiqomah dalam menjalankan puasa dan masih istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Tapi mungkin agak sedikit terganggu oleh tren-tren yang teman-teman sedang gaungkan, yaitu tren-tren batal puasa, puasa tapi pacaran. Pernah diajak? Oh, kalau ajakan itu pastinya banyak dan gampang banget untuk kita dapatkan nggak sih? Pernah ikut tapi? Enggak. Kebetulan enggak. Kebetulan enggak. Diam-diam tapi ya? Enggak juga. Nah, tadi kan gangguan nih, kalian ternyata sudah berhasil istiqomah dengan caranya masing-masing. Nah, gimana sih triknya biar kalian tetap istiqomah itu? Kalau dari aku sih tip untuk istiqomah yang pertama itu ingat tujuan kita untuk apa sih kita melakukan istiqomah, itu tujuan kita untuk apa sih, untuk mencapai apa. Dan yang kedua itu yaitu kita itu tidak harus merespon suatu tren, suatu ajakan dengan respon yang ayo aku ikut, tapi kita juga harus membentengi diri dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pegang. Dengan menjalankan istiqomah tersebut kita bisa membentengi diri kita dari tren-tren yang menurut kita tidak sejalan dengan tujuan atau prinsip kita. Ya kalian ya meneruskan apa yang dikatakan Fadil, bahwa memang benar kita perlu kekuatan hati, kekuatan istilah kalau di Islam mungkin mengenalnya iman ya. Bagaimana kita percaya, menguatkan apa yang kita percayakan ya. Nah, menurutku itu sih. Dan mungkin juga salah satu cara buat kita bisa membentengi diri dan tetap istiqomah di zaman sekarang ya, aku ringkas dari dua jawaban kalian tentang tujuan. Ya kita seperti yang udah dibilang tadi, bahwa dalam hidup kita pasti punya tujuan, dan ya kita pastinya pengen banget untuk mencapai tujuan tersebut. Dan di dalam tujuan itu ada beberapa langkah-langkah ataupun step yang harus dilalui, dan mungkin kita implementasikan kehidupan sehari-hari. Kita pastinya pengen masuk ke univ yang kita tuju, ya kan? Dan di langkah-langkah tersebut ada tujuan ataupun ada jalan-jalan yang harus kita lalui. Ya pastinya dengan belajar. Kita harus tetap istiqomah dengan cara belajar terus-menerus. Dan itu mungkin resiko yang harus kita ambil dari memiliki tujuan tersebut. Dan mungkin itu cukup dari yang ingin kita sampaikan di episode kali ini. Di Langit Ramadan, episode yang nggak tahu keberapa, saya Sandi Rafif, Saya Begini Indra. Saya Fadil Ihsan. kita pamit undur diri dan akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.